rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Rasulullah Azam Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurratu Ayunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Al-Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyid Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Masyaallah hadirin sekalian, kita berkumpul sore ini adalah dalam rangka untuk memperingati Haul Sultan Mahmud Badaruddin III itu yang mulia Raden Haji Muhammad Syafi'i Diraja bin Raden Haji Abdul Hamid. Hadis sekalian, tadi dari awal kita sudah banyak melakukan amalia. Jadi ada zikir hadrah, salawat, juga ada zikir ratib bersama, surah Yasin, terus tadi kita sholat isya berjamaah, dan juga ada amal-amal yang lainnya, juga tadi ada santunan untuk anak-anak yatim. Dan ini merupakan satu amal baik yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pahala yang kita dapati dari amal baik sore ini semoga semuanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada yang mulia Sultan Badaruddin III Prabu Diraja Raden Haji Muhammad Syafi'i Diraja. Dan mudah-mudahan dengan amaliyah kita ini segala dosa almarhum diampuni oleh Allah, segala kesalahan beliau dimaafkan oleh Allah, dan segala amal baik semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ruh almarhum yang sekarang telah berada di alam barzah Allah tempatkan dalam satu tempat yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan, berkumpul bersama dengan Allah para hamba Allah salihin lainnya di dalam satu naungan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tadi dari awal kita sudah banyak mendengar kisah Kesultanan Palembang Darussalam khusus Saibul Haul dari Mas Ari tadi sampai Sultan Hamdan IV putra beliau. Memang beliau adalah orang kita kenal, orang yang baik. Ustaz Ahmad sangat kenal dengan almarhum. Dan kita semua yang hadir ini saya yakin semuanya tahu, kenal pada almarhum dan mencintai almarhum. Hadirin sekalian, ya memang waktu saat awal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam, ya sedikit banyaknya aku terpelok-pelok itu dari awal. Waktu itu diajak oleh almarhum Sulhan, itu putra guru kita Ki Haji Abdul Malik Tajuddin. Waktu itu beliau masih di Kalimantan. Beliau mendapatkan isyarah dalam mimpinya, terus menerus sampai beliau izin dari Kalimantan datang ke Palembang, mengumpulkan kita waktu itu di rumah sahabat kita Ustadz Ki Agus Dr. Andes Ali Imron bin Haji ini. Itu ada tim 9. Dari hasil pertemuan tim 9 ini, maka waktu dia ada telah di UIN ya, waktu itu masih IAIN, ada apa itu pembahasan mengenai tentang adat dan Kesultanan Palembang Darussalam. Yang pertama sukses, alhamdulillah, waktu itu dihadiri juga oleh almarhum Profesor Dr. Gajah Nata. Kemudian yang kedua diadakan dalam sukses, dan hasil daripada pelaksanaan yang kedua itu kita adakan apa itu seperti kalau di Indonesia ini ada DPR MPR. Waktu itu yang diangkat menjadi ketua adat Kesultanan Darussalam adalah guru kita Ustadz Kiai Haji Ahmad, Ustadz Ahmad atau Kak Ahmad Umar. Jadi beliau mendapat mandat untuk apa itu Kak Ahmad, Ustadz Ahmad Umar Toyib.
dapat mandat untuk mendirikan kembali Kesultanan Palembang Darussalam. Maka waktu itu disampaikan, disuruhkan kepada seluruh yang merasa keturunan Sultan dengan bukti-buktinya untuk melapor peninggalan Sultan, pusaka Sultan waktu itu. Ternyata yang ada peninggalan Sultan Mahmud Adaruddin II ya, dan yang lain-lain itu semuanya ada di Mang, kita manggil Mang itu almarhum Saibul Khalid. Karena tidak ada yang merasa memiliki pusaka bagaimana yang dimiliki oleh Mang, maka diputuslah pada waktu itu untuk melanjutkan Kesultanan Palembang Darussalam adalah yang mulia almarhum Raden Haji Muhammad Syafi'i di Raja. Berbagai macam tantangan luar biasa pada waktu itu. Dikatakanlah Sultan Senetron, Sultan Dilo, padahal Sultan negatif lagi. Kita sudah dijelaskan, ini bukan Sultan politik, Sultan dalam adat kita, Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi Palembang ini kan ya, hadirin sekalian kita tahu betul, Palembang ini besar, hebat, dan termasuk kota tua, mempunyai kebudayaan yang luar biasa. Jadi alangkah sayangnya kalau seandainya tidak dilanjutkan keturunannya, tidak dilanjutkan Kesultanan Palembang Darussalam. Dan alhamdulillah dengan perjuangan Sahibul Haul, Imam Kiai Haji Raden Haji Muhammad Syafi'i Raja ini sampai sekarang di Palembang sudah banyak orang tahu bahwasanya di Palembang ada Sultan. Beliau sudah meninggalkan kita dan digantikan oleh putra beliau yaitu Raden Muhammad Mawas, Raden Sultan Mahmud Badaruddin IV. Hadirin sekalian, kita mendapatkan suatu pelajaran yang besar dari beliau. Beliau walaupun orang hebat, beliau termasuk orang yang termuka di kota Palembang ini, orang baik, orang soleh. Ternyata beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hidup, semua yang bernyawa, suatu saat pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik mati, yang jahat juga mati. Raja-raja mati, rakyat jelata mati, pejabat, aparat mati, semuanya bakal mati ada sekalian. Jadi kita hidup di atas dunia ini cuman sementara. Cuman aku tak sependapat kalau ada yang ngomong kita hidup Indonesia nunggu mati. Jadi dari sore ini kan, ke malam, kalau datang mati belum. Lagi dari malam ke pagi, dari pagi ke siang, dari siang ke sore, nunggu mati tak? Jangan kita nunggu mati ada sekalian. Mati dah usah ditunggu. Karena mati ini suatu yang hak, yang pasti akan datang. Setiap orang yang hidup pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang hidup pasti mati. Jangan ditunggu. Jadi kita nunggu apa? Nunggu sholat. Nunggu sholat. Tadi kita sudah sholat asar, alhamdulillah. Nah, yang belum sholat asar berniat habis acara ini langsung sholat asar. Sebab jangan sampai kita tertinggal sholat, walaupun satu waktu ada. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, "Idza tarakal abdu faratan wahida kutiba ismu ala babina." Apabila seorang hamba meninggalkan satu waktu saja sholat yang diwajibkan, maka namanya ditulis di pintu-pintu neraka. Andai kata dia meninggal, dan dia belum bertaubat, belum dia kotok sholat, sudah tertulis namanya, tinggal masuk baik. Ini satu waktu ini. Bagaimana kalau 2 waktu atau 3 waktu, apalagi tak sholatnya? Ini kadang-kadang emaknya nih yang galak salah ngajari anakku waktu sholat, nah 5 waktu jangan tinggal. Kalau kau tak sanggup 5 waktu, 4 waktu jadilah, yang penting sholat. Tak sanggup 4 waktu, 3 waktu. Apa tak sanggup 3 waktu, 2 waktu. Apa tak sanggup 10 waktu je dia sudah sholat maghrib, tidak, jangan tak sholat. Tidak bisa sekali 5 waktu.
Jangan ditinggalkan, tidak ada anyang-anyangan. Jadi tidak ada anyang-anyang dalam sholat 5 waktu ini. Sama seperti dalam rakaat sholat tidak boleh anyang-anyangan. Zuhur, asar, dan isya 4 rakaat. Macam kita nganyang sekaat. Tuhan nganyang, karena aku nak pergi ni, takut terlambat kaya nganyang sekaat. Tidak ada anyangan sekalian. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan sholatul wusta. Apa sholatul wusta? Sholatul wusta itu sholat pertengahan. Kan sholat ada 5 waktu. Di antara 5 waktu ini ada sholatul wusta ada. Maksudnya apa? Andai kata kita sholat 4 waktu. 4 waktu kita sholat. Nah, 1 waktu kita tinggalkan. Ternyata 1 waktu yang kita tinggalkan ini adalah sholatul wusta. Maka 4 waktu sholat ini semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholatul wusta itu yang mana? Ada sebagian ulama mengatakan sholatul wusta itu adalah sholat subuh dan pertengahan sholat subuh, dihitung dari maghrib, isya, tengah-tengah ya subuh. Ada yang mengatakan bukan subuh, zuhur, hitung dari isya, subuh, zuhur, benar juga. Ada yang mengatakan asar, coba hitung dari subuh, zuhur, asar. Ada yang mengatakan maghrib, hitung dari zuhur, asar, maghrib. Ada yang katakan isya, hitung dari asar, maghrib, isya. Nah, jadi yang mana yang benar? Dia benar galuh. Nah, jadi jangan ditinggalkan walaupun 1 waktu. Nah, jadi sekalian, jadi yang benar kita hidup ini bukan nunggu mati, tapi nunggu waktu sholat. Kita sudah melaksanakan sholat asar. Apa kerjaan kita sekarang? Nunggu waktu sholat maghrib. Nunggu waktu sholat maghrib. Nanti kita sholat maghrib, selesai sholat maghrib, apa kerjaan kita? Kita nunggu waktu sholat isya. Nah, sholat isya apa kerjaan kita? Nunggu waktu sholat subuh. Selesai sholat subuh, apa kerjaan? Nunggu waktu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, apa? Nunggu waktu sholat asar. Terus hari sekali. Nah, anten nunggu waktu sholat ini, anten nunggu waktu sholat maghrib, kita kumpul di sini. Kita mendengarkan tausiah, kumpul satu tempat kita zikir, kumpul kita misal silaturahmi, menyampaikan hajat orang, atau kita nanti nunggu misalnya yang panjang waktu antara subuh dengan zuhur, nanti nunggu waktu zuhur kita ke pasar, ke jualan, kita ke kantor, kita kerja. Nah, begitu waktu masuk kita sholat. Ini sekalian. Jadi hari ini bahagia. Jadi suatu saat kita pasti meninggalkan alam dunia ini, baik dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan sakit. Baik kita sudah masih muda atau sudah tua. Karena namanya mati ini kan tidak nak nunggu sakit nian baru mati. Banyak orang tidak sakit, terpekeput, masuk anginan, mati. Apalagi yang sakit ini. Dan tidak kalau nak nunggu tua ni, banyak yang muda-muda masih mati. Kita di Palembang ini, Sultan, banyak sekali ulama-ulama kita yang meninggal. Kiai-kiai tua kita ni, coba hitung pakai jari, tapi kok sampai tak 5 jari ni. Yang tua lah cingkinnya, yang muda laju dulu. Jadi ada sekalian, ada orang datang ke Palembang, Ustaz, aku nak nanya, kiai tua di Palembang ni siapa? Nah, kalau dulu ada Abah Zaid, kalau dulu ada Kiai Abah Zawawi, dulu ada Ustaz Ali Umar, dulu ada Ustaz Malik, dulu ada Kiai Cekmi. Dulu, kan habis. Yang muda-muda lagi juga. Ustaz Taufik lagi, Ustaz Yanto lagi, Ustaz Nawawi lagi. Ustaz Nudin kan ya? Kelihatan belakangan gue. Mungkin yang kita miliki Ustaz CPI kan? Siapa yang lebih tua lagi Ustaz CPI? Ustaz Sedik. Ustaz Sedik kan Ustaz CPI. Kalau Ustaz CPI laju, Ustaz Sedik yang tua Palembang kan? Nah, jadi kita jangan tertipu dalam dunia ini. Jadi silakan kita usaha, kita kerja apapun, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tapi gunakan semuanya itu sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
jadikan apa yang kita miliki sebagai modal agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi si Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika peristiwa waktunya nanti mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan mudah-mudahan almarhum Sayyidul Hal Sultan Muhammad Daulah III Prabu Diraja Raden Haji Muhammad Syafi'i Diraja bin Raden Haji Abdul Hamid, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosanya, Allah tinggikan derajatnya, luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya sebagai taman surga yang indah untuknya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi tausiah oleh Ustaz Haji Nurdin Mansur, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Dan sebelum doa, izin waktu untuk menyiarkan ada BG motor 6 motor mohon dipindahkan karena warungnya mau dibuka. BG 4465, BG 4278, BG 5507, BG 6345, BG 5784 dan BG 4535. Motor-motor tersebut mohon dipindahkan masuk ke dalam sini Pak ya? Di depan warung karena warungnya mau buka. Suruh masuk ke dalam ya dia. Terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti doa untuk pertama kepada Al-Mukarram Habib Al-Wisab dan doa kedua Al-Mukarram Habib Amam. Kepada para Habib Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syari'an hamdan na'iman hamdan ni'ama wa mazida. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا برزقك كثيرا وعمرك طويل ويا دافع البلاء بعيد ويا صاحب كثير ويا مغنى كل عشير فتيك العشير عليك يا عزيز. حاجاتنا إليك كثير يا الله، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير يا الله. Sampaikan hajat saudara kami ya Allah, kuatkan imannya ya Allah, supaya dia mampu melaksanakan tugas dari ayahnya. Ya Allah, padamulah kami memohon, padamulah kami minta pertolongan, kepada sebaik-baiknya minta pertolongan. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa billahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلبنا وجسدنا وروحنا سيد رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافنا واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك
مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع النبي المصطفى الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وشفيع الأمة، وأنت يا الله يا سامع الدعاء اسمع دعانا يا رب، اسمع دعاءنا يا رب، وتقبل زيارتنا وأمن خوفنا واستر عيوبنا، واجعلنا يا الله من جميع عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Dengan berakhirnya doa, sudah acara haul kelima atas wafatnya Sultan Mahmud Badaruddin 3 Prabu Diraja. Kami